Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah mencanangkan pelaksanaan tatanan baru New Normal setelah berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pencanangan New Normal atau tatanan normal baru ini didahului dengan apel persiapan, dilanjutkan dengan pengecekan alat penunjang pelaksanaan New Normal. Pada hari Sabtu, Kota Tegal resmi melaksanakan era normal selama 1 bulan, mulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni 2020. Setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kota Tegal adalah kota pertama yang siap dan akan memberlakukan new normal. Pemkot Tegal menyiapkan seluruh personil baik TNI, Polri yang dibantu Satpol PP, Dishub, BPBD, dan tim medis untuk bertugas di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal. Untuk protokol kesehatan, Pemkot menyiapkan 10 bilik disinfektan, 20 thermal gun, dan 10 tempat cuci tangan beserta ambulans yang disebar di beberapa pusat keramaian. Saya bersama seluruh jajaran Forkopimda, khususnya TNI Polri ya, pada hari ini kita apel bersama ya, apel bersama yang akan kita laksanakan mengawal kebijakannya Bapak Presiden ya, yang didukung sama Panglima dan Bapak Kapolri ya. Ini untuk new normal atau normal baru untuk pemulihan ekonomi. Kita bersama Satuan TNI Polri ini kita akan melaksanakan pengamanan ya. Ini untuk new normal, ini juga kita akan melaksanakan operasi ya, penegakan disiplin. Penerapan tatanan normal baru di tengah pandemi disebut menjadi hal yang sulit dilakukan. Bisa memang, tapi sulit dan harus ada prasyarat ketat. Kota Tegal akan memulai tatanan normal barunya segera, sudah dimulai kemudian per hari ini. Bagaimana kesiapannya? Untuk membahasnya sudah bergabung malam ini, nanti akan bergabung Wali Kota Tegal Dedion Supriyono. Tapi sebelumnya saya juga sudah bergabung melalui Skype adalah ahli epidemiologi UI, Tri Yunis Pak Miko. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Iya, Pak Miko, terima kasih atas waktu Anda kembali berbincang di CNN Indonesia. Pak Miko, kita bicara soal normal baru. Ini agak sulit sebenarnya bisa dimengerti di tengah pandemi yang masih terjadi, kemudian di tengah jumlah kasus positif yang masih terus bertambah. Tapi, however, ini akan dilakukan. Apakah prasyarat ketat itu sudah dimiliki oleh katakanlah 102 daerah yang dikatakan BNPB sudah siap melakukan normal baru ini? Oke, jadi syaratnya WHO ada 6, kemudian juga Kemendagri sudah mengeluarkan syarat protokol new normal, syaratnya mengikuti WHO, kemudian 6 juga, kemudian KSP mengeluarkan protokol new normal pada beberapa sektor, begitu Kemenkes sudah mengeluarkan new normal. Jadi syarat pertama itu kasus COVID-nya sudah terkontrol. Baik itu tersebar atau sporadik maupun clustering. Jadi harusnya apakah kasus di daerah itu tersebar, itu namanya sporadik. Kemudian dia mengumpul di satu daerah, itu namanya cluster. Dua-duanya ini jumlah kasusnya harus sudah terkontrol, artinya daerah dapat menekan seminimal mungkin dan dia stabil gitu. Jadi 1 sampai 2 minggu dia dapat ditekan oleh daerah itu begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa COVID-19 terkontrol gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kapasitas daerah untuk testing, deteksi, kemudian isolasi dan karantin begitu. Jadi daerah harus mampu melakukan kalau ada kasus, kemudian diisolasi, mampu di testing kalau semuanya begitu. Kemudian kalau bisa sebanyak-banyaknya testing, kemudian surveillance mampu mendeteksi kalau ada peningkatan letupan begitu. Kalau ada peningkatan besar ya terpaksa new normalnya dicabut kembali. Kemudian kasus diisolasi, kemudian PDP, ODP-nya di karantin begitu. Itu syarat kedua. Daerah harus punya kemampuan itu begitu.
Yang syarat ketiga adalah kasus import yang bukan berasal dari daerah. Itu dapat dideteksi, kemudian juga dapat diisolasi begitu. Pak Miko. Kemudian yang keempat adalah kasus import udah belum? Iya, sudah. Tiga tadi. Keempat adalah kemudian kemudian tempat kerja udah siap. Gitu. Jadi tempat kerja udah siap. Kemudian kelima partisipasi masyarakat. Kemudian, nah ini yang harusnya tadi keempat adalah letupan. Jadi kalau ada letupan gampang dideteksi oleh daerah, kemudian ya bisa dibatalkan. Kayak Korea, kemudian ada letupan di sekolah udah tertangkap, kemudian dibatalkan. Di Jepang juga begitu. Jadi kemampuan daerah harus mampu melakukan kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 kasus impor, kriteria 4 letupan, kemudian kriteria 5 adalah tempat kerja harus sudah siap dengan SOP new normal. 6 adalah partisipasi masyarakat. Dan juga itu di WHO sama, di Kemendagri juga sama begitu. Pak Miko, dari beberapa kriteria itu sebenarnya yang paling sulit yang mana? Kalau misalnya kita lihat katakanlah Kota Tegal, tadi saya sempat membacakan sebelumnya informasinya. Sarana prasarananya sudah siap. Ada beberapa titik untuk chambernya, alat-alat, kemudian petugas kesehatannya, rumah sakitnya juga sudah disiapkan. Tapi banyak yang mengatakan soal edukasi dan sosialisasi ini sebenarnya menjadi tantangan yang paling berat. Apakah Anda sepakat soal itu juga? Iya. Jadi memang kalau di WHO emang ada kata fully supported dari community engagement. Gitu. Jadi masyarakat benar-benar mengerti begitu. Kalau di Kemendagri dirubah begitu. Jadi rubah katanya tidak sama dengan WHO. Jadi ini yang menjadi saya bingung. Jadi harusnya itu harus dengan pengertian yang baik dari masyarakatnya, tapi di Kemendagrinya dirubah. Sehingga menjadi sulit begitu untuk dikatakan kalau di Indonesia begitu kan karena ada SK Mendagri, maka partisipasi masyarakatnya seolah-olah dipaksakan supaya mereka aman dari COVID. Gitu. Seolah-olah dipaksakan. Kalau di luar negeri mereka sudah sadar bahwa new normal ini harus mereka laksanakan. Kemudian juga dia sadar kalau kemudian terjadi letusan ditarik lagi begitu. Jadi yakin benar kalau nggak dapat surveillance mendeteksi letusannya itu atau outbreak-nya, kemudian kasus akan bertambah banyak. Gitu. Mengubah paradigma ini, karena kalau misalnya orang-orang mendengar kata normal saja, tidak mempedulikan kata new di depannya. Kalau misalnya hanya sesederhana melihat, oh ini udah normal, ini udah biasa aja. Itu kan kemudian bisa mereduksi makna dan juga bisa justru membahayakan kan Pak Miko? Ya, jadi masyarakat itu gampang-gampang susah. Saya baru bicara di Elsinta begitu. Baru aja saya bicara, itu pendapatnya beragam gitu. Baru aja saya bicara. Itu makanya kalau mau memberikan pengertian masyarakat yang benar, berkali-kali berulang-ulang harusnya begitu. Berulang-ulang supaya masyarakat mengerti kenapa new normal, kemudian apa yang masalahnya dengan new normal, kemudian kenapa harus new normal begitu, dan mereka mengerti dan melaksanakannya. Kalau kemudian ada letusan gitu, mereka bisa melaporkan, bahkan begitu bukan ditangkap oleh pemerintah, kemudian syukur kalau ditangkap kemudian ditangkap oleh pemerintah, ya masyarakat juga mengerti, nggak kemudian panik begitu. Yang saya takutkan kalau masyarakat yang ngerti kemudian ada letusan di sekolah, panik begitu. Pak Miko, bisakah bagaimanapun kan ada adagium bisa karena biasa. Tapi bagaimanapun kalau misalnya kita lihat yang selama ini terjadi, ada PSBB artinya ada keterpaksaan, kemudian setelah PSBB dilonggarkan, apakah masih ada sense of tanggung jawab seperti PSBB yang kira-kira dimiliki? Dan bagaimana pemerintah bisa memastikan itu masih terjadi, jadi protokolnya masih sama? Jadi berkaca dari PSBB saja pelaksanaannya,
bayangkan saja di Jakarta 60% yang hanya di rumah, yang hanya stay di rumah. Kemudian di jalan saya nggak yakin kalau jalannya berkurang 40%. Jadi masih berkurang 30%. Jadi masih banyak orang berjalan begitu, naik motor, kemudian masih banyak orang yang tidak di rumah, kayak itu 40%. Dan itu dengan ketidakmengertian, artinya penyuluhannya kurang banyak begitu. Kalau disuruh banyak atau penyuluhannya cukup banyak, masyarakat akan mengerti begitu. Jadi harusnya yang stay di rumah, saya berharap di waktu PSBB itu 80% begitu. Kemudian yang jalan sepi, ya itu harusnya semua jalan sepi begitu, atau paling tidak di bawah 50% atau paling banyak 50%. Tapi itu tidak terjadi begitu karena memang kurang penyuluhan, kurang anjuran dari pemerintah. Saya kasih contoh di negara Eropa saja penyuluhannya udah banyak sekali di televisi begitu, dan diulang-ulang begitu. Jadi harusnya kita penyuluhan besar-besaran di televisi supaya masyarakat tahu apa itu new normal, dan bantulah pemerintah bagi stasiun televisi jangan bayari, jangan besar-besar begitu. Untuk propaganda ini bantu pemerintah, kemudian bantu juga masyarakat. Apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Korea Selatan misalnya, yang sudah new normal, kemudian ada outbreak, kemudian menutup lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Jadi kalau kita belajar dari Korea Selatan dan Jepang gitu ya, yang tesnya udah banyak betul. Kita baru 1/8 gitu. Jadi bayangkan saja kita melakukan tes di populasinya baru 1/8 dari Korea Selatan. Korea Selatan kemudian mampu menangkap outbreak begitu di sekolah begitu. Jadi begitu menangkap outbreak, ya itu memang dari konsekuensi dari normal. Kalau outbreak kemudian ditarik kembali di sekolah begitu. Jadi harusnya kita bisa memulainya dengan berisiko paling rendah begitu. Jadi apa sih yang berisiko paling rendah untuk menimbulkan aktivitas begitu yang dibuka gitu. Jadi benar-benar pelajari, kemudian benar-benar dikaji dengan baik begitu, baru dibuka bertahap gitu. Mulai dari yang berisiko paling rendah, kemudian ke paling tinggi. Menurut saya sekolah agak susah begitu. Jadi sekolah mungkin dibukanya entah yang minggu berapa begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau menurut Anda, Pak Miko, urutannya dari resiko yang paling rendah apa dulu, Pak? Sampai ke resiko yang paling tinggi yang tadi Anda sampaikan. Jadi yang risiko paling rendah adalah sebenarnya ASN begitu. Jadi aparatur sipil negara yang kemudian bisa patuh benar, kemudian mengerti benar, kemudian dan dia mampu melakukan pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Jadi paling tidak ASN yang di kementerian ya, bukan kecuali di kelurahan begitu. Dan belum dibuka untuk pelayanan umum gitu. Jadi pelayanan umum jangan dibuka dulu gitu. Jadi walaupun ASN jalan, tapi pelayanan umum jangan dibuka dulu. Jadi bertahap. Jadi pelayanan umum ya pada yang ASN dilihat mana yang berisiko, mana yang tidak berisiko. Dan itu menurut saya harusnya setiap kementerian membuat protokolnya masing-masing gitu, pada yang layanan umumnya begitu. Kan kebanyakan ada di kementerian ada layanan umum begitu. Kemudian dibuka pelan-pelan begitu, kira-kira begitu. Oke, berikutnya apa Pak? Jadi setelah ASN, selanjutnya apa? Perkantoran swasta? Iya, itu bisa. Ya, swasta begitu dibuka ya, mulai dari sektor yang paling tidak berisiko begitu, pelan-pelan satu-satu. Kalau perlu seminggu satu sektor gitu dibuka, ya ASN dibuka seminggu, kemudian selanjutnya seminggu, kemudian dievaluasi apakah kemudian berisiko atau tidak, kemudian satu lagi dibuka berisiko atau tidak, satu lagi dibuka begitu, jangan semuanya dibuka begitu. Jadi kalau berbarengan dibuka, kita kesulitan untuk memantau kemungkinan ada lonjakan atau outbreak.
Ada mindset juga ketika new normal berlaku, maka hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya berkaitan dengan COVID-nya sendiri, misalnya tracing, pelacakan, pengetesan itu akan longgar. Bagaimana semestinya, Pak Miko? Jadi kalau kita siap dengan new normal itu punya kapasitas, jadi untuk melakukan surveillance atau deteksi, kemudian testing, karena surveillance juga memerlukan testing, dan kemudian kalau udah new normal, kadang-kadang kita harus melakukan survei di mall begitu untuk testing begitu. Kemudian kemampuan untuk mengisolasi di kasus gitu, baik itu isolasinya di rumah maupun isolasinya di rumah sakit begitu. Nah, isolasi di rumah ini dengan 26.000 kasus begitu, daya tampung rumah sakit di Indonesia kayaknya nggak mampu menampung semuanya. Kemudian ini dipastikan jangan sampai dia menular kepada keluarganya dan tetangganya atau temannya, dan harus sistemnya harus baik begitu kapasitasnya. Belum lagi karantin terhadap PDP atau ODP-nya begitu. Belum lagi ada kasus yang belum terdeteksi, apalagi Indonesia baru melaksanakan penerapan. Tapi sekarang sudah meningkat. Jadi peningkatan fungsi testing ini sekarang kan sudah mencapai 11.000 begitu, melebihi target dari 10.000. Kata Pak Yuri tadi. Itu kira-kira. Pak Miko, apa yang sebenarnya betul-betul harus diwaspadai pada saat masa-masa new normal ini sih? Jadi yang pertama kita harus jamin bahwa fungsi kasus COVID-nya udah benar-benar terkontrol begitu. Harus jamin itu bahwa kasusnya bisa diisolasi, kemudian PDP-nya bisa dikarantin, kemudian dijamin daerah mana yang ada kasusnya begitu, dan kemampuan isolasinya baik begitu, baik itu di rumah sakit maupun di rumah begitu. Kalau tidak dijamin oleh pemerintahnya begitu, baik itu pemerintah daerah maupun provinsi, kabupaten dan kota begitu, ya akan kalau terjadi letupan ya paling besar kalau tidak jamin. Kalau jamin mungkin terjadi letupan, ya ada pasti akan terjadi letupan tapi kecil. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih akan berbincang. Sekarang sudah bersiap bergabung malam ini melalui Skype adalah Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Ini berkaitan dengan tatanan normal baru yang akan segera dilakukan di Kota Tegal. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Dedi, terima kasih atas waktu Anda. Pak Dedi, jadi Kota Tegal sudah new normal sejak kapan, Pak Dedi? Per hari ini ya, Pak? Kita sudah mulai di tanggal 30 Mei. Oh, sudah kemarin? Kemarin kita akan merencanakan selama 30 hari atau 1 bulan ya. Pak Dedi, kalau misalnya melihat data-data yang saya miliki, kemudian liputan teman yang di Kota Tegal, kalau misalnya dari sarana prasarana Kota Tegal sudah siap, sepertinya ada titik-titik chamber, disinfektan, tempat cuci tangan, ambulans disebar di beberapa titik. Sudahkah simulasi dilakukan, Pak Dedi, soal ini? Kita kemarin sudah mulai ya. Mulai tanggal 30 Mei. Itu kita persiapan 2 hari ya, 2 hari untuk persiapan pra new normal atau normal baru untuk menuju ekonomi atau pemulihan ekonomi. Kita sudah mempersiapkan untuk di pusat perbelanjaan seperti swalayan dan mall ya. Kebetulan Kota Tegal adalah Central City, di mana banyak daerah tetangga yang berkunjung atau berbelanja di pusat perbelanjaan di mall. Ini kita sudah mempersiapkan untuk tenaga ya, satuan pengaman ya, satuan pengaman ini TNI Polri ya. Ini ada 46 personil ya. Itu masing-masing dari TNI Polri, ditambah 6, ini 2 dokter dan 4 perawat.
Ini masing-masingnya di dalam satu shift, ini ada 1 dokter, 2 perawat. Selain ada chamber disinfektan atau bilik disinfektan, kita sudah mempersiapkan ya termogan, ada tempat cuci tangan, dan juga ada tempat pelayanan kesehatan. Jadi di mal yang ada di Kota Tegal itu sudah ada posko ya, posko tempat pelayanan kesehatan, di mana ada tim medis, 1 dokter dan 2 perawat ya. Di samping itu kita juga sudah mempersiapkan ada ambulan apabila nanti hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Satu contoh ada pengunjung yang pingsan ya. Yang pingsan ini yang pertama ini kita harus segera dibawa ya ke rumah sakit. Walaupun di situ ada dokter dan perawat, agar nanti tidak terjadi kepanikan pengunjung yang lain. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan pingsan, kita bawa ke rumah sakit. Iya. Pak Dedi, dari tadi sebelum dengan Anda saya berbicara dengan ahli epidemiologi UI Pak Miko, dan kita sepakat bahwa yang paling sulit dalam new normal ini adalah salah satunya mengedukasi masyarakat, memberikan sosialisasi soal protokol kesehatan yang tetap harus dilakukan. Bagaimana Kota Tegal memastikan bahwa semua warga Kota Tegal mungkin sudah mengerti protokol kesehatan yang harus diterapkan. Tapi bagaimanapun Anda tadi mengatakan banyak yang sering pelesiran ke Kota Tegal, berbelanja ke Kota Tegal, alun-alunnya juga ramai di Kota Tegal. Itu gimana Pak? Baik, akan saya sampaikan bahwa di Kota Tegal yang jelas yang pertama ini ada satuan pengaman ya. TNI Polri ini adalah operasi menegakkan disiplin, mendukung protokol kesehatan. Dan juga ini tim tenaga medis kita siap di lapangan, kita semuanya sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran Kemenkes ya. Selain itu, di pusat perbelanjaan di mal ataupun di tempat-tempat ibadah, kita kemarin saya minta agar semuanya ini ada CCTV. Sehingga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pun, kita itu bisa mengecek lewat CCTV atau rekaman CCTV. Sehingga rekaman itu nanti kita kerjasama dengan Disdukcapil, sehingga dengan lewat wajah saja kita bisa mengetahui dimanapun alamatnya berada. Pak Dedi, mungkin bisa disampaikan sekarang apa saja yang sudah disiapkan, protokol kesehatannya seperti apa yang wajib dilakukan mereka atau seluruh masyarakat Kota Tegal atau siapapun yang masuk ke Kota Tegal menjelang new normal ini? Bahwa Kota Tegal sebetulnya warga masyarakatnya sudah betul-betul sadar. Akan tetapi kalau kita lihat ya kondisi di lapangan, kemarin kita sidak bersama seluruh jajaran Forkopimda ya, khususnya TNI Polri, itu masih menemukan beberapa ada orang ya yang masih ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, ini masih ada yang tidak pakai masker. Ketika kita ketahui ini orang ini dari luar kota. Menganggap bahwa Kota Tegal dengan posisi ini sudah zero COVID-19 atau zona hijau, ini masyarakat dari luar kota itu menganggap bahwa Kota Tegal adalah daerah atau kota yang sudah aman, sehingga mereka kesadarannya kurang, sehingga masuk di Kota Tegal itu tidak sesuai dengan aturan Kota Tegal. Oke, apakah ini juga menjadi kekhawatiran Anda dalam penerapan new normal 1 bulan mendatang ini, Pak? Kita ini serius ya, serius. Kita beberapa titik ya, kita ada di pusat perbelanjaan, di swalayan, di mal, di pasar-pasar, dan juga kita sudah mempersiapkan juga. Tadi kita monitoring ya. Monitoring itu di pantai ya, karena objek wisata kita itu ada 4 objek wisata ya,
ini kita sidak di masing-masing titik itu kita sudah mempersiapkan. Tadi saya melihat kondisi masyarakat ya, masyarakat ini kan belum diberlakukan. Ini mulai diberlakukan di objek wisata di Kota Tegal itu tanggal 1. Oke. Kita sosialisasi bahwa kita nanti tegas ya akan memberikan sanksi sosial kepada masyarakat. Sanksi sosialnya ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri atau menghafal Pancasila ya 1 sampai 5. Adapun kemarin kita sudah sidak masyarakat ketika melakukan kesalahan, masyarakat itu sendiri itu malah minta untuk sekojam atau push up ya, padahal kita tidak minta. Oke. Iya. Oke, Pak Dedi, saya akan meminta Pak Miko dulu. Pak Miko masih bersama kami? Iya masih. Pak Miko, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan ke Pak Dedi nih, mumpung ada di sini. Jadi apa saja, mungkin rambu-rambu Pak Miko, sedikit saja silakan. Ya, jadi saya berharap untuk semua Pemda jangan terburu-buru melaksanakan new normal ini. Karena banyak sistem yang harus diperbaiki dulu. Jadi apakah kasusnya itu masih ada atau tidak begitu. Apakah itu clustering atau sporadis, itu harus ditentukan dulu. Kemudian kedua kapasitasnya dalam deteksi, kemudian surveillance-nya udah baik, kemudian testingnya udah baik, kemudian isolasi di rumahnya udah baik, kemudian PDP-nya di karantina udah baik. Kemudian apakah kemudian deteksi kasus import gitu dari daerah lain bisa dideteksi dengan baik. Kemudian outbreak ya. Jadi kalau ada terjadi letupan itu harus dengan baik. Oleh karena itu daerah harus benar-benar mempersiapkan daerahnya dengan baik. Belum lagi kalau kita bicara sektor begitu. Persiapan sektor itu bukan sebentar begitu. Baik masyarakat harus benar-benar tahu pada setiap sektornya, pada pertanian, pada perdagangan, pada semuanya itu ada hal-hal yang spesifik yang harus dilakukan. Hotel aja harus melakukan desinfektan setiap tamu ganti begitu. Kemudian restoran juga setiap tamu ganti gitu harus dibersihkan dengan desinfektan begitu. Jadi harus dengan detail. Belum lagi partisipasi. Masyarakat itu harus benar-benar ngerti kalau terjadi letupan dan kita tidak siap dengan letupan itu atau outbreak itu akan kewalahan. Dan baik, Pak Miko. Kita panjang sekali gitu, 1,5 tahun kita ke depan dengan new normal. Gitu. Baik Pak Miko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Miko. Makasih. Terima kasih, selamat malam Pak Dedi. Jadi ini yang juga kemudian diingatkan banyak pihak termasuk oleh WHO bahwa mereka yang sudah memberlakukan new normal harus siap untuk setiap saat mengevaluasi jika kemudian ada kasus ditemukan. Apakah Tegal juga sudah siap untuk itu? Jadi Kota Tegal ini yang terpenting, posisi Kota Tegal adalah sekarang sudah posisi aman ya. Semuanya yang daerah-daerah atau tempat-tempat yang disinyalir di situ berkerumunnya banyak orang, kita situ harus menjalani protokol kesehatan dengan ketat, betul-betul. Ini sudah kita ada tim medis ditangani TNI Polri, selalu operasi terus setiap hari, setiap waktu sampai 1 bulan ya. Kita secara aturan kita semuanya sudah lalu semua. Malah yang dikhawatirkan bahwa Kota Tegal ini posisi sekarang adalah posisi arus balik atau orang berangkat ke Jakarta. Yang perlu saya waspadai adalah tidak semuanya orang yang pergi ke Jakarta itu selalu lewat jalan tol, ya. Jadi ada yang lewat di jalur Pantura. Kalau Kota Tegal sendiri, apabila yang akan ke Jakarta, agar kita nanti tidak merepotkan Provinsi DKI, semua masyarakat Kota Tegal yang merantau di Jakarta, ini balik ke Jakarta, harus mengantongi skim ya, surat keterangan izin masuk dan surat keterangan sehat. Sedangkan kita tahu bahwa di daerah yang lain tidak semuanya rata
pemikirannya itu sama. Jadi saya khawatir bahwa Kota Tegal adalah posisi di tengah-tengah antara pintu masuk ya dari dekat dengan Jawa Barat, kita dilintasi Pantura, sehingga saya takut apabila ada daerah lain yang melintasi di jalur Pantura Kota Tegal, nanti mampir di Kota Tegal, makan siang atau makan sore atau makan malam, sehingga posisinya tidak sehat. Apabila nanti sakit, contohnya droplet, itu nanti bisa menular di tempat rumah makan atau tempat berhenti atau peristirahatan. Ya. Oke, imported case itu yang selalu dikhawatirkan oleh seluruh wilayah yang sudah melakukan new normal. Pak Dedi, tapi semoga sukses Bapak. New normal yang akan dilakukan, yang sudah saat ini sudah berjalan dan akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Pak Dedi, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung malam